selaraskan keanggunan dan ku ingin jumpa dirimu ini tuliskan garis maut dan ku ingin kekuatan ini menurunkan
sedap, masih sedap. Kopi sedap, masih sedap. Masaknya pengluhur dari awang-awang, medan kencang tanah dan tayak karingan. Kukunan ang kuwas kecil pamentuk ng nulung ngapak mega barisi benak pariku Anu bisa yusuf tanah tandangan. ganang tempang tempang kayakan binatana pipi kaki aku sesama Manuk dadali, manuk panggagah nampel sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, onggang kuncarana, rasa mati, rukun sakabena. hirup sa uyuna pahiri-hiri silip ikannya ada tipis belapati Manuk dadali, manuk sale kasih natria. bunga bangsa Indonesia
Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati rekan Presidium Nusantara, yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Apoteker Priyanto M. Biomed, dan yang saya banggakan rekan apoteker se-Nusantara. Selamat datang di acara sharing season yang ke-6. Apa kabar semuanya? Belum ada suaranya ya? Kedengeran nggak suaranya? Halo, tes? Kedengaran Pak Ilham. Oke. Semoga semua dalam keadaan baik ya, semangat dan penuh antusias. Topik sharing kali ini topik yang lagi trending Bapak Ibu ya di pelosok negeri nih ya, tentang STR seumur hidup. Wah, ini luar biasa materi malam hari ini. Ada yang gercep langsung urus ya, ada yang nunggu dulu arahan 3 bulan mau habis baru urus. Tapi ya juga ada yang bingung juga ini, apalagi nih STR seumur hidup. Mungkin kurang update kali ya. Kemudian ada yang gelisah, pengajuan kok lama banget. Terus juga ada yang bingung, udah ngurus tapi kok validasinya ada masalah. Atau ada yang lancar bahkan, ya nggak ada masalah sama sekali. Langsung bisa proses nggak lama. Oke, sebelumnya perkenalkan, eh, saya Apoteker Ilham yang bertugas sebagai moderator sharing hari ini. Namun sebelum masuk acara inti ada pantun ya, biasanya saya sering berpantun biasanya. Pantun buat acara malam hari ini. Kira-kira seperti ini pantunnya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Tanah Deli, pulangnya beli teh celup. Apoteker sekarang senyum berseri, punya STR sudah seumur hidup. Wah, gimana kira-kira Bapak Ibu? Cakep. Oh, cakep ya, cakepnya agak telat nih. Di warung Joni beli teh celup, makanya pakai kue klepon. STR sudah seumur hidup, namun sayang websitenya sering down. Nah, itu dia. Oke, Bapak Ibu, rangkaian sharing malam hari ini durasinya sekitar untuk materi sekitar 40 menit. Ya, dilanjutkan nanti dengan diskusi interaktif sampai dengan pukul 21. Baiklah, untuk membahas tema malam hari ini yaitu tentang STR seumur hidup, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah Ketua Konsil Kefarmasian, yaitu Bapak Dr. Apoteker Priyanto M. Biomed. Kepada beliau kami silakan. Pak Ilham mohon bantuan untuk unmute. Pak Priyanto masih di mute. Baik, Bu. Ya, sudah Mbak. Makasih. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman apoteker sejawat seluruh Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priyanto, yang kebetulan saat ini adalah sebagai Ketua Konsil Kefarmasian mulai tahun 2023. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada FIB yang telah mengundang saya untuk menjelaskan berbagai hal yang sebenarnya tadi sudah disinggung Mas Ilham tadi. Sebenarnya Mas Ilham sudah tahu persis sebenarnya. Nggak perlu sharing session sama saya sebenarnya ini Mas Ilham. Karena teman-teman FIB ini lumayan banyak yang telah menghubungin saya secara pribadi. Sebenarnya mestinya tidak perlu menghubungi dan mestinya bisa gitu ya, tidak bermasalah ya. Tapi ternyata eh, ada permasalahan masing-masing. Yang saya hormati juga senior, teman-teman sejawat semuanya yang saya tidak bisa
sebutkan satu persatu. Saya izin share ya, Mas Ilham. Ya, silakan Pak. Saya panggil Mas saja karena masih imut-imut kayaknya. Ya, sudah kelihatan ya Mas Ilham ya? Ya, sudah Pak. Sudah Ya, jelas. Bapak Ibu sekalian, sesuai permintaan dari teman-teman dari MIB, sebenarnya materi yang dimintakan ke saya untuk penjelasan sebagaimana yang sudah disebut Mas Ilham tadi ya, terkait STRA seumur hidup. Tuh. Namun demikian, saya ingin sedikit sharing terkait permasalahan apoteker karena saya yakin ini teman-teman ini bisa berperan dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme praktek dari teman-teman apoteker yang ada di di lapangan. Oleh karena itu, mohon izin saya menyelipkan beberapa materi ya. Namun demikian saya tidak akan menambah waktu presentasi saya yang sekitar 40 menit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, outline saya adalah pengertian dan definisi. Ini sebenarnya saya singgung sedikit aja supaya tidak bermasalah. Lalu tujuan Undang-Undang 17 tahun 2023, walaupun saya yakin juga teman-teman ini sudah tahu. Lalu beberapa permasalahan terkait apoteker, pelaksanaan dan permasalahan registrasi, dan STR seumur hidup, dan pembinaan apoteker ke depan. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu definisi yang saya gaungkan lagi, ya, yaitu terkait apoteker. Saya mengingatkan karena ini ada beberapa prodi yang lupa bahwa apoteker itu di PP 51 ya dulu, dan di beberapa definisi baik di Stankom maupun di SKK, standar kompetensi kerja, bahwa apoteker itu adalah sarjana farmasi. Saya tekankan lagi, sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Ya, saya cuma mengingatkan ini lagi karena apa? Ternyata banyak sekali teman-teman sarjana di sekitar farmasi, ada kimia, ada biologi, ada D, sarjana farmasi terapan, itu pengen jadi apoteker gitu. Apakah tidak boleh? Ya boleh gitu, tapi harus melalui jembatan sarjana farmasi dulu gitu. Ya, tadi boleh aja itu kan, kalau nggak boleh kan nanti dikirain melanggar hak ya, orang jadi apoteker kok nggak boleh gitu. Tapi fakta di lapangan ada S1-nya kimia ternyata jadi apoteker itu, menemukan ada D4 jadi apoteker gitu. Jadi eh, itu kan akan menyulitkan ke sananya. Lalu standar kompetensi ya, ini batas kemampuan minimal ya, pengetahuan maupun praktek dan sikap dari seorang apoteker. Kebetulan kita punya standar kompetensi yang secara de jure ya, secara de facto dan de jure sudah ditetapkan Menkes di awal tahun 2023 sambil sosialisasi. Lalu teman-teman ini pasti ingat bahwa latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ya. Ini ada Undang-Undang Omnibus Law, orang mengenal karena mestinya beberapa undang-undang dijadikan satu dan telah mencabut 11 undang-undang yang lain, undang-undang sebelumnya ya, sehingga ini cukup menimbulkan riak-riak ya di di OP, di masyarakat dan sebagainya ya, bahwa undang-undang ini sebenarnya adalah tentunya dibuat itu tentunya tujuannya baik ya, walaupun mungkin
ada beberapa yang dianggap tidak baik ya. Sebenarnya satu, untuk mendorong transformasi kesehatan di bidang terapi preventif ya, mendorong preventif. Jadi terapi tidak berbasis kuratif lagi karena mengingat eh, usia harapan hidup bangsa Indonesia itu semakin ke sana semakin panjang ya, sehingga nanti kalau usia tuanya, lansianya dominan, tentunya pemerintah akan keberatan kalau harus kuratif fokusnya. Akses pelayanan kesehatan lebih lebih mudah, ketahanan sediaan farmasi ya, ini masalah di kefarmasian ya, bahwa kita tahu semua bahwa sampai sekarang bahan baku obat itu 95% masih import, dan usaha pemerintah sudah sedemikian rupa karena eh, ini merupakan ketergantungan yang ketika COVID itu betul-betul menyebabkan pelayanan kesehatan yang mengalami gangguan. Lalu transparansi pembiayaan, pemerataan tenaga kesehatan, ini juga ada hubungannya dengan apoteker. Ya, ternyata apoteker itu eh, kalau menurut ketentuan Menteri Kesehatan, setiap puskesmas itu harus punya apoteker gitu. Tapi faktanya di seluruh Indonesia itu tidak lebih dari 50%. Oleh karena itu, mungkin tahun-tahun ini dan tahun 2024-2005 itu di, digenjot PNS atau P3K dari apoteker untuk memenuhi kebutuhan di puskesmas. Penyederhanaan izin praktek dan lain-lain itu kira-kira. Lalu permasalahan apoteker, teman-teman sekalian, yang saya potret selama saya menjadi Ketua Konsil Kefarmasian. Pertama, tentunya permasalahan terkait dengan tantangan yang ada di undang-undang yang baru ini. Lalu ketidakseimbangan institusi pendidikan di dunia kefarmasian, mutu lulusan apoteker yang menurut saya masih rendah, walaupun tenaga kesehatan lain juga relatif masih rendah, pengembangan pendidikan berkelanjutan, lalu sosialisasi Stankom yang belum maksimal. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Undang-Undang 17/2023, sebenarnya kita mendapatkan beberapa bonus sebenarnya. Bonus yang pertama tentang sediaan farmasi. Ya, mungkin teman-teman sudah baca undang-undangnya bahwa sediaan farmasi itu kita mendapatkan tambahan 2, ya, obat kuasi dan satunya ya obat eh, suplemen, ya. Jadi suplemen makanan dan suplemen dan kuasi itu sekarang menjadi sediaan farmasi, ya, yang dulu tidak diatur demikian sehingga pengaturan ke sananya tidak harus melibatkan tenaga kefarmasian, ya. Lalu ada tantangan lagi yaitu terapi, upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan itu ditujukan, salah satunya adalah terapi paliatif, ya, yang dulu kita hanya mengenal paliatif itu ya mengurangi rasa sakit pada orang-orang yang menderita penyakit terminal. Ternyata paliatif itu tidak sekedar itu, ya. Paliatif juga merupakan terapi non farmakologi yang digunakan untuk mengurangi penderitaan baik pasiennya maupun keluarganya. Lalu kedua, baru kali ini ada undang-undang yang menekankan penggunaan obat dan obat bahan alam harus rasional. Tentunya ini PR bagi kita dan harus mendapatkan perhatian, ya, di pasal 141. Lalu meningkatkan ketahanan sektor farmasi, ya. Lalu pergeseran pola penyakit, teman-teman sekalian, bahwa belajar kita juga mulai harus digeser sedikit demi sedikit karena sekarang penyakit yang menimbulkan problem utama itu bukan infeksi saluran pernapasan akut lagi, ya, tetapi penyakit-penyakit yang terkait dengan kardiovaskuler. Lalu yang kedua, penyakit kanker, yang ketiga diabetes dan gangguan ginjal, ya, yang dulu kan kebanyakan penyakit infeksi.
Lalu Bapak Ibu sekalian, di undang-undang ini kita mendapatkan musibah satu lagi, ya bukan musibah sih, S1 farmasi sudah tidak masuk tenaga kefarmasian. Ya, ini juga menjadikan masalah ya, karena ya nanti karena ketidakseimbangan prodi, nanti di belakang ada datanya. Bapak Ibu sekalian, dengan tidak meratanya, tidak terdistribusinya apoteker di seluruh puskesmas, ternyata menyebabkan penggunaan obat rasional di puskesmas tahun 2020 itu hanya mencapai 50%. Ya, itu salah satunya diidentifikasi karena tidak ada apoteker atau tidak ada tenaga teknis kefarmasian pada saat itu, sekarang disebut tenaga vokasi, ya. Oleh karena itu, ini menjadi program dari pemerintah untuk dipenuhinya, ya. Lalu ini Bapak Ibu sekalian, ketidakseimbangan institusi pendidikan kita, ya. Prodi farmasi S1 itu di Indonesia itu sekitar 300 bahkan lebih. Ya, sekarang lebih karena saya lihat dari tahun ke tahun itu tambahnya luar biasa banyak. Prodi apoteker itu sekitar 61, mungkin sekarang sudah 62. Prodi D3 itu sekitar 159. Sarjana terapan itu 1 ada di Makassar, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau saya mencermati, ya, karena berlebihnya pendidikan S1, ya, sehingga yang pengen masuk menjadi apoteker itu luar biasa banyak. Peluang itu kadang-kadang di dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh prodi-prodi tertentu untuk menerima jumlah mahasiswa apoteker cukup banyak. Sehingga selama 2 tahun ini saya mencermati bahwa prodi-prodi PSPA yang akreditasinya dalam tanda kutip B gitu ya, itu meluluskan jumlah apoteker yang lebih banyak dibandingkan prodi-prodi apoteker yang kayak ITB, UGM, UI gitu ya, jauh lebih kecil dibandingkan prodi-prodi dari pendidikan swasta. Ini sebenarnya nggak masalah ya, selama pengelolaannya, tingkat kelulusannya baik. Sebenarnya nggak masalah ya. Lalu teman-teman sekalian, ini yang juga menyedihkan saya, kita semua mestinya ya, lulusan apoteker itu dari 61 prodi itu mutunya sangat bervariasi. Ya, sangat bervariasi, dan lulusan, nilai batas lulus itu teman-teman masih sangat rendah ya. 2 setahun terakhir ini ya, 2 periode, nilai batas murni itu 55. Teman-teman tahu kalau kemarin di batas diambil nilai 55, batas UKOM CBT pengetahuan 55, yang nggak lulus itu 50-an%. Ya. Akhirnya pakai nilai komposit. Nilai komposit adalah nilai murni dikombinasikan dengan IP. Ya, ketemu nilai batas lulus itu 44. Teman-teman semua, 44. Bayangkan aja, kita bangga kan lulus apoteker nilainya sebenarnya 44 itu. Ya, itu. Dan dengan nilai komposit 44, ya, kelulusannya 70-78%. Ya, bahkan teman-teman, saya melihat nilai dari beberapa calon teman kita ini, nilai hasil uji kompetensi itu ada yang 17, 20, di bawah 30 itu banyak. Padahal dengan soal 200, kalau kita ngawur saja, anak SD ikut ujian gitu, nilainya akan 20 gitu. Ya. Lalu ujiannya masih uji pengetahuan, ya, masih uji pengetahuan, ya, belum uji praktek, dan pelaksanaan uji praktek ini masih ada tantangan dari kanan kiri. Namun demikian, APTFI kita juga dorong itu kekeh bahwa OSCE untuk apoteker itu harus, ya, karena memang definisi kompetensi kan uji pengetahuan
dan uji keterampilan dan uji perilaku sebenarnya. Kalau hanya uji pengetahuan saja kan artinya belum uji kompetensi secara kafah. Kalau kita melihat Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi, OSCE-nya itu sudah mulai dari tahun 2014-15 itu sudah sumatif. Artinya sudah merupakan syarat kelulusan. Kita sampai sekarang itu baru syarat untuk bukan syarat kelulusan, tapi syarat ikut. Baru syarat ikut. Padahal menurut pengalaman kita semua, ya kemampuan praktek apoteker tentunya adalah sangat sangat dibutuhkan. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang dosen suka menguji OSCE gitu ya, saya kira masih banyak ada teman-teman kita itu menimbang elektronik ada yang nggak bisa loh gitu. Bukanya dari mana itu ada yang nggak bisa gitu. Ya, ini problem kita semua. Lalu dengan selain itu ternyata teman-teman semua pengembangan pendidikan berkelanjutan selama ini ya perolehan SKP selama ini untuk mengurus STR itu pertama belum merata di seluruh Indonesia. Tadi kalau Mas Ilham menyapa apoteker di pelosok-pelosok ya, coba dilihat teman-teman kita yang di pelosok-pelosok itu pernahkah mendapatkan pelatihan? Pernahkah pelatihannya itu sesuai kebutuhan dia? Ya, materinya kebanyakan belum sesuai kebutuhan. Lalu penyelenggara pelatihan atau seminar juga belum terstandarisasi. Lalu materinya kadang-kadang tidak, ya karena tadi tidak sesuai kebutuhan, itu karena memang kadang-kadang tidak mengacu pada STANKOM, ya, standar kompetensi. Lalu SKP belum terstandarisasi. Nah, hal-hal pendidikan berkelanjutan inilah nanti yang akan dicoba diselesaikan ya melalui platform SKP yang baru ya, tentang SKP yang baru. Ya, saya yakin nanti teman-teman terkait SKP yang baru juga sudah belajar itu latar belakangnya ya, itu latar belakangnya. Ini teman-teman kalau mau melihat Stankom, ini Stankomnya apoteker, tolong dibuka, dilihat, disosialisasikan, ya, disosialisasikan baik di lembaga pendidikan atau di tempat-tempat teman-teman sejawat praktek. Sebenarnya kemampuan minimal apa sih yang harus dimiliki gitu. Ya, tentunya latar belakang Stankom tentunya juga ada ya. Kebutuhan untuk pelayanan kefarmasian, luasnya praktek kefarmasian, variasi lulusan dan sebagainya. Ya. Oke, jadi tujuan Stankom untuk referensi penyusunan kewenangan apoteker dalam praktek, referensi penyusunan kurikulum pendidikan, referensi untuk pendidikan berkelanjutan, referensi untuk penyusunan blueprint uji kompetensi. Karena yang menyusun Stankom adalah teman-teman kita yang ada di lapangan dan yang ada di dunia akademis, di mix. Teman-teman sekalian, konsil dan stakeholder baru saja selesai menyusun standar kompetensi kerja, ya, namun belum disahkan, ya. Kemarin terakhir sudah prakonvensi, ya. Standar kompetensi kerja itu sebenarnya kalau kita lihat standar kompetensinya apoteker di luar negeri itu masuknya standar kompetensi, tapi kita ada di standar kompetensi kerja. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke pelaksanaan dan permasalahan registrasi. Tadi sudah disinggung oleh Mas Ilham sebenarnya, ya, terkait dengan permasalahan. Kayaknya Mas Ilham segala sesuatu yang baru itu ternyata menimbulkan gejolak ternyata, ya. Ternyata menunjukkan gejolak, ya. Dan undang-undang ini ternyata tidak ada pasal yang mengatur peralihan, artinya undang-undang ini berlaku kapan, ini karena ini langsung berlaku. Jadi ternyata menimbulkan banyak masalah. Oke, untuk
ini saya buka lagi, saya rasa di FIB sudah beberapa kali melakukan sharing sharing session ya yang sudah sangat paham ini ya. Saya yakin ini persyaratan STR pasti sudah tahu ya, ini yang baru ya. STR berlaku seumur hidup. Setiap tenaga kesehatan, tenaga medis hanya memiliki satu STR. Ini di problem di kefarmasian kan untuk TTK dulu, STR-nya dari Sudin kan, dari dinas provinsi, ya ternyata teman-teman kita itu ada yang punya dua, bukan ada, saya rasa sih banyak itu, punya apoteker juga, punya punya tenaga TTK juga gitu. Begitu sudah mengurus TTK-nya online seumur hidup, mau ngurus apotekernya nggak bisa, mencabutnya sulit. Nah, bingung lagi itu teman-teman juga ada yang begitu. Oke, ini nanti mungkin diskusi. Oke, ini yang persyaratan untuk mengurus STR seumur hidup ya. Ini saya karena panitia mengutip khusus surat edaran ini 997 ya, ini berlaku untuk sementara ya, selama PP-nya belum keluar ya. Mudah-mudahan saya yakin sih PP-nya searah juga dengan ini. Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dapat mengajukan STR seumur hidup. Gara-gara ini nih Mas Ilham, ada yang STR-nya masih berlaku 2026 juga udah mengajukan gitu, yang bikin salah. Karena kan masih berlaku ya, ya boleh mengajukan gitu. Ada yang coba saya, Mas, kalau ini kan berlakunya masih 2027 nanti aja ya. Oh, kalau begitu Bapak kalau menyarankan gitu melanggar hak asasi gitu. Ya maksud saya sih cuma supaya aplikasinya tidak terlalu crowded gitu. Ya. Lalu pengajian STR seumur hidup dilakukan secara online gitu. Ini banyak juga teman-teman yang merasa kesusahan, Pak, gimana kalau saya datang aja ke sana gitu ya. Datang ke KTKI ya, terutama yang sepuh-sepuh gitu ya, yang sudah jarang pegang eh, laptop gitu ya, terutama ya. Lalu di sini tenaga kesehatan yang telah memiliki STR baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dan sudah masuk ke dalam database SI-SDMK atau KTKI ya. Kalau sudah masuk ya, ini pembaharuannya, tambahan datanya hanya sedikit nih, pas foto dan nomor rekening. Bapak Ibu sekalian tahu STR kita, kenapa kita relatif bermasalah dibandingkan yang lain? Ada hubungannya dengan ini. STR kita, STRA, itu baru online, itu tahun berapa? STR kita itu baru online itu adalah Oktober 2022. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mengurus STR dulu dengan KFN, itu kan kebanyakan kan manual. Itulah yang salah satunya yang bikin permasalahan. Ya. Lalu tenaga kesehatan yang telah memiliki STR baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dan belum terintegrasi dengan database SI, SDMK maupun KTKI perlu menambah STR lama, ijazah dan atau sertifikat profesi. Jadi rata-rata apoteker itu di poin yang ini yang belum terintegrasi dengan SI, SDMK dan KTKI. Apalagi teman-teman kita vokasi. Teman-teman kita vokasi itu sampai 2023 STR-nya dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, ternyata datanya sama sekali tidak online. Lalu tenaga kesehatan yang belum pernah memiliki STR, ya, belum pernah STR, pengajuan STR seumur hidup melalui
langsung web KTKI dengan persyaratan ijazah dan atau serprop sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium dan data diri yang dibutuhkan, KTP, pas foto, nomor rekening. Ya. Jadi ini terutama yang baru, yang sudah uji ketika lulus, yang sudah kena Undang-Undang 36 tahun 2014 ke sini. Ya. Lalu bagi yang lulusan ini, ya, bagi lulusan, di sini saya baca tenaga kesehatan lulusan sebelum tahun 2014 dan belum melakukan uji kompetensi serta belum memiliki STR, STR seumur hidup dapat diproses dengan mengajukan ijazah yang telah terintegrasi dengan data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan, urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bapak Ibu sekalian, ya ini ada ketentuannya ya sampai sekarang eh, belum difasilitasi ya. Ini baru mau didiskusikan ya. Jadi artinya ini teman-teman yang lulusan sebelum 2014. Kalau kedokteran sebelum 2000, medis sebelum 2013. Ya, itu nanti bisa mengurus STR seumur hidup ya dengan catatan ijazahnya divalidasi oleh Kemendikbud. Ya. Ini artinya nanti eh, ijazahnya harus didaftarkan di Kemendikbud karena setahu saya sebelum tahun 2014, 13 dan ke sana itu data nomor-nomor ijazahnya dari teman-teman itu belum ada di Kemendikbud. Ya, jadi belum online. Kalau dicari di sana itu belum ada. Makanya ini setelah nanti beres semua, barangkali nanti yang akan dikerjakan ini. Mungkin untuk teman-teman yang lulusan 2014 ke bawah, mohon sabar dulu ya, karena ini ada proses di Kemendikbud. Mungkin ini akan cepat kalau eh, teman-teman yang lulusan ini itu ke kampusnya untuk mendaftarkan nomor ijazahnya ke Kemendikbud. Bapak Ibu sekalian, terkait sertifikat kompetensi apoteker ya, itu bagi lulusan 2023 ke bawah itu serkomnya itu diterbitkan oleh institusi pendidikan dan IAI, ya organisasi profesi yang ketika belum multibar, ya, ketika belum multibar, ya. Lalu setelah berlakunya Undang-Undang 17 2023 itu Serkom dikeluarkan oleh institusi pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Namun demikian ini ada batasnya, ada masa berlakunya, mulai berlakunya. Ini nanti Maret 2024 ini Serkom bagi pengusul STR baru harus dari kolegium dan institusi pendidikan. Ya, mungkin ini tidak semua nakes sudah siap, ya, terutama nakes-nakes yang prodinya kolegiumnya belum siap, belum pengalaman melakukan uji kompetensi secara nasional gitu ya. Kebetulan kalau apoteker itu sudah berpengalaman ya ketika bekerja sama stakeholder KFN, OP dan APTFI telah menyelenggarakan UKOM dan itu diakui ternyata prosesnya jauh lebih baik dibandingkan ketika apoteker bergabung dengan panitia nasional yang sekarang juga masih bermasalah. Lalu teman-teman sekalian, ini panitia UKOM sementara. Kenapa disebut sementara? Karena pada saat itu belum mendapatkan lampu hijau dari Dikbud ya atau Belmawa ya terutama ya. Makanya kepanitiaan ini hanya
berlaku setahun, Oktober 2023 sampai Maret 2024 ya. 2024 untuk mengantisipasi bahwa sertifikat kompetensi harus dikeluarkan oleh kolegium dan kepanitiaan antara KIPI dengan penyelenggara pendidikan ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setuju bahwa uji kompetensi itu dilakukan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah disinggung Mas Ilham itu coba sudah saya kumpulkan permasalahannya apa ya. Kira-kira kenapa Extra ya relatif belum lancar itu ya sebenarnya karena webnya Satu Sehat juga masih baru ya. Kalau sesuatu baru itu kan perlu dikenal, perlu ini gitu ya, karena namanya juga baru ya. Lalu kebanyakan STRA itu belum STRK, masih manual ya. Kalau saya tanya ternyata pengisian data, nomor KTP, nomor ESTR yang dimasukkan teman-teman di set KTKI ketika pembaruan data itu ternyata juga ada yang bermasalah, ada yang salah, ya salah titik aja kan ternyata tidak bisa di capture oleh Satu Sehat, ternyata salah gitu, ya pengambilan data dari web KTKI oleh Satu Sehat, ya itu ternyata perlu waktu, ya saya nggak tahu itu, ya dan waktunya kadang-kadang ya tidak standar. Seperti tanda Mas Ilham, ada yang lancar gitu ya, ada yang berbulan-bulan sampai ini gitu ya. Lalu target pengambilan data dari web KTKI setelah validasi oleh Satu Sehat itu saya juga belum bisa memastikan, walaupun ketentuannya adalah ngurus STR ini kan maksimal 15 hari ya. Lalu masalah yang lain tadi jumlah tenaga kefarmasian Bapak Ibu sekalian kita itu nomor 3 di tenaga kesehatan. Nomor 1 keperawatan, nomor 2 kebidanan, dan nomor 3 itu kita. Ya, kita itu artinya apoteker dan tenaga teknis itu lumayan banyak ya. Nanti STR aktif kita itu yang aktif ya, yang aktif terekam di KTKI itu ada 90-an ribu. Ya, 90 ribu. Menurut data saya yang STRA itu baru 50 ribu. Jadi ada STR teman-teman kita 40 ribu, itu masih STR yang dikeluarkan KFN sebelum tahun 2022 Oktober. Artinya apa? Masih manual. Ya. Lalu setelah tanda tangan dari registrar, dari ketua konsil kan tanda tangan gitu ya. Ternyata kalau dulu ketika belum Satu Sehat itu langsung tuh ya, langsung produksi STR-nya selesai, langsung di-emailkan ke pihak yang mengajukan, langsung diminta bayar PNBP-nya. Nah, sekarang ternyata perlu waktu. Nanti saya kasih contoh yang ini ya. Ini teman-teman, ini itu tadi malam ya. Saya misalnya ini yang dalam proses ini sudah saya tanda tanganin sudah saya tanda tanganin beberapa hari tapi dalam proses gitu. Ya, ya nggak tahu antriannya banyak atau apa ya. Ini 8.000 ini adalah yang setelah edaran ini. Jadi kira-kira sebulan 2 bulan ini teman-teman apoteker ini ada sekitar 10.000 ini di total. Gitu. Jadi kalau webnya nangis kadang-kadang ya dan ada yang memasukkan datanya tidak benar. Bahkan ada teman kita itu ya ini ke saya, Pak, saya sudah 3 minggu, 4 minggu tidak apa-apa. Ternyata begitu ditelusuri, itu pembaharuan datanya belum desain. Ya di teman-teman IT, Pak, ini belum mengajukan. Begitu dirunut, oh ternyata belum desain. Ada juga yang begitu. Lalu belum difasilitasi, tadi sudah saya utarakan pengurusan STRA
yang lulus sebelum 2014 ya. Ini sudah saya dorong ya untuk segera diagendakan karena banyak juga teman-teman kita yang mengurus pengen punya STRA ya, tapi lulusan ini ketika belum uji kompetensi ya. Lalu aplikasi kadang-kadang tidak stabil ya. Tadi sudah dipantunkan Mas Ilham tadi ya, sudah pantun ya, tidak stabil. Jumlah validator yang belum menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya ini sih bukan keluhan ya. Jadi validator di Konsil Kefarmasian itu ketika Satu Sehat itu mulai, itu justru hilang semua karena lulus P3K ya. Ketika permintaan membludak, validator kita pergi ya. STR yang berlakunya masih panjang sudah ikut pembaharuan. Jadi ini kira-kira ini beberapa faktor permasalahan kenapa belum lancar ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kemarin kita dorong ini ada di makalah, nanti teman-teman dapat makalah ininya bisa ini ke helpdesk ya dengan format seperti ini ya, tetapi tahap selanjutnya setelah itu silahkan menunggu antrian penyelesaian dari tim terkait ya. Ya ini waktunya berapa ya, kemarin ada yang beberapa yang minta lewat saya suruh ngisi kolom-kolom sesuai permintaan ini, ternyata berapa hari WA saya lagi, Pak, alhamdulillah saya sudah gitu ya. Saya ikut seneng kalau begitu ya. Tapi kalau Pak saya belum bisa itu saya juga ikut sedih gitu ya. Ikut sedih. Ini teman-teman STR kita aktif per 5 Desember ya. Untuk apoteker ini baik yang E maupun yang belum ya. Ada 90.000. Kalau data saya itu berarti kalau di elektronik itu yang sudah E itu sekitar 50.000. Jadi teman-teman apoteker itu sekitar 40-an ribu itu masih manual STR-nya. STR-nya masih manual. Jadi kalau dokumennya ditolak ya, itu kira-kira ya dokumennya diragukan keabsahannya ya, penyalahgunaan identitas atau dokumennya orang lain, pemohon bukan lulusan rumpun pendidikan kefarmasian, kesalahan pemilihan menu registrasi, kesalahan pemilihan profesi, melewati batas waktu perbaikan data lebih dari 5 hari, melewati batas waktu pembayaran PNBP, ya, melewati kesempatan perbaikan sudah 2 kali, ya, perbaikan sekali masih salah, diminta perbaikan lagi, kalau masih salah udah 2 kali itu otomatis ditolak. Ditolak itu artinya diminta prosesnya dari awal lagi. Bapak Ibu sekalian, waktu saya masih 11 menit ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa kondisi STRA seumur hidup yang ada di lapangan itu ada paling tidak ada 3 macam. 1 dikeluarkan atas dasar Serkom, 2 dikeluarkan atas dasar pembaharuan. Ini juga nggak punya Serkom, STR-nya mati, itu masuk di sini. Lalu ketiga dikeluarkan atas dasar tahun kelulusan, walaupun ini belum lancar prosesnya ya. Tapi ini masih diperjuangkan ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya ada juga kalau dulu Serkom itu kan STR itu kan jaminan kompetensi ya. Sekarang tidak serta-merta jaminan kompetensi ya, karena ada STR-nya sudah mati, tidak punya Serkom, itu sekarang bisa mendapatkan STR seumur hidup. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam pembinaan ini materi ini sudah menyebar kemana-mana. Saya rasa sih ini adalah siklus pembinaan nakes ya. Ada sertifikasi, registrasi, dan perizinan ya. Kalau dulu ya kan ada registrasi STR itu setiap 5 tahun, perizinan setiap 5 tahun,
Nah, sekarang registrasinya sekali seumur hidup, lalu perizinannya SIP-nya yang 5 tahun sekali. Ya, itulah bentuk penyederhanaan, ya, bentuk penyederhanaan pengurusan izin praktek. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah membaca surat edaran ini juga saya sampaikan, ya, surat edaran yang baru, ya, dari Kementerian Kesehatan terkait perizinan. Dalam hal ini adalah izin praktek SIP. Jadi penerbitan SIP untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi lulusan kurang dari 5 tahun sebelum Undang-Undang 17 diundangkan, melampirkan STR dan surat keterangan tempat praktek. Ya. Kenapa demikian? Ini rata-rata STR-nya yang berlaku itu biasanya ada serkom. Ada serkomnya, ada kompetensinya, walaupun mungkin sudah tidak 5 tahun. Ini nanti SIP-nya berlaku 5 tahun yang ini. Lalu untuk STR berlaku seumur hidup, ya, namun tidak pernah praktek lebih dari 5 tahun, ya, artinya ini juga nggak punya SIP 5 tahun, ya, terhitung sejak sebelum Undang-Undang 17 diundangkan, melampirkan 1 STR, 2 surat keterangan tempat praktek, dan bukti pemenuhan kompetensi. Ya, jadi ini kan beda tadi ya. Kalau di STR-nya kan bisa saja ternyata di sininya di apa? Bukan dihambat ya, dimintakan. Lalu berikutnya, memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang 17/2023 diundangkan, atau STR yang sudah berlaku seumur hidup dan akan mengajukan perpanjangan. Nah, di sini ya, kalau perpanjangan SKP ternyata masih diminta bukti kecukupan SKP, dan tentunya SIP-nya ini berlaku sesuai dengan STR-nya yang belum seumur hidup, ya, yang sesuai STR-nya. Atau kalau ini SKP-nya cukup, ini berlaku 5 tahun. Yang mungkin yang berikutnya nih, memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang 17 diundangkan, akan mengajukan penerbitan SIP kedua, ketiga, dan atau ketiga, ini melampirkan SIP ke-1 dan atau kedua dan surat keterangan tempat praktek. Ya, karena SIP-nya masih berlaku, ya, sehingga dia tidak perlu kecukupan SKP. Namun SIP-nya masa berlakunya akan sama dengan SIP yang pertama atau yang kedua. Kalau mengajukan ketiga berarti yang kedua atau pertama. Memiliki STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP kedua, ya, ini relatif dan sama dengan di atas. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih 5 menit waktu saya, karena saya lihat yang raise hand itu banyak, ya. Mungkin di sini saja, sampai di sini saja apa yang saya bisa presentasikan, ya. Mohon maaf kalau tidak memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian, ya. Waktunya saya serahkan kembali ke Mas Ilham, Mas moderator. Monggo, Mas. Baik, Bapak, terima kasih atas materinya malam hari ini. Sebelum masuk ke diskusi interaktif, ya sedikit saya membuat resume bahwa Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 ini banyak perubahan yang luar biasa, terutama untuk profesi apoteker. Dan yang menjadikan sebuah kegembiraan bagi rekan-rekan mungkin yang saya catat tadi adalah penyederhanaan izin praktek. Namun memang dengan implementasi undang-undang ini yang demikian harus dipercepat, banyak kendala ya seperti tadi Bapak sampaikan, kendala di lapangan yang memang
infrastruktur, sarana dan lain sebagainya, akhirnya agak melambat ataupun ya banyak kebingungan juga dari teman-teman yang dalam berusaha memasuki undang-undang ini supaya cepat terlaksana. Oke Bapak Ibu, ya sudah masuk sesi selanjutnya yaitu diskusi interaktif. Luar biasa yang ingin bertanya ini udah ada 10 kurang lebih ya. Langsung saja untuk menghemat waktu ya, pada yang pertama ini ya, saya perhatiin ada Pak Ismail dari FIB Ismail ya. Mungkin kepada beliau saya persilakan langsung untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Silakan Pak. Terima kasih. Apa suara saya kedengaran? Ya, kedengaran jelas Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Apoteker Ismail dari Makassar. Saya apoteker praktek di komunitas. Ada beberapa hal yang buat saya menarik dari persentase Bapak Prianto ini. Yang pertama, saya ini apoteker komunitas, maka berpraktek di lapangan, maka perspektif saya adalah perspektif apoteker praktek, apoteker komunitas. Bagi saya, Undang-Undang 17 ini tidak membawa masalah begitu buat apoteker, malah bagi saya apoteker komunitas, apoteker praktek, Undang-Undang 17 ini adalah anugerah gitu dari Yang Maha Kuasa, merupakan sebuah hadiah dari negara kepada apoteker praktek yang sampai sejak Indonesia merdeka sampai diberlakukannya undang-undang ini belum ada pengakuan kewenangan terhadap kewenangan praktik apoteker di Indonesia. Jadi bagi saya apoteker praktik, undang-undang ini adalah anugerah. Jadi bagi saya diksi masalah atau diksi apa itu menurut saya tidak tepat. Kemudian berikutnya tadi Bapak mengingatkan tentang definisi apoteker. Barangkali Bapak yang paling tepat dan pas barangkali kalau menggunakan Undang-Undang 17 ini sebagai basis untuk mendefinisikan apoteker. Karena kalau menggunakan PP 51 2009, PP itu kan sudah tidak berlaku, dan PP itu juga sebenarnya sudah lewat masanya, sudah kadaluarsa, dan sebaiknya kita menggunakan Undang-Undang 17 sendiri. Kalau yang saya baca di undang-undang ini, maaf ini sekali lagi bahwa ini adalah subjektivitas saya sebagai apoteker komunitas. Kalau yang saya baca di undang-undang ini bahwa apoteker itu adalah sarjana akademik bidang ilmu kefarmasian yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker, telah lulus ujian kompetensi secara nasional yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan profesi dan bersama kolegium, kemudian telah memperoleh sertifikat profesi dan kompetensi yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan profesi, kemudian telah mengucapkan sumpah dan telah memperoleh gelar apoteker dari penyelenggara pendidikan profesi. Barangkali definisi ini yang lebih tepat ketika kita mau mendefinisikan profesi kita. Karena kalau balik lagi ke PP 51, kayaknya sudah tidak pas Pak, karena sudah tidak berlaku lagi. Kemudian yang berikutnya yang saya amati, bahwa ketika tadi disebutkan masalah-masalah yang terkait Undang 17, maaf saya tidak suka menyebutnya sebagai masalah. Bagi saya sebenarnya yang Bapak cantumkan pasal 141, kalau saya itu sebenarnya tidak begitu terkait dengan kewenangan praktek profesi, karena di undang-undang ini sebenarnya ada beberapa hal yang krusial untuk profesi apoteker, yaitu pasal 145, pasal 285, pasal 286, dan pasal 436, pasal 320. Undang-undang ini benar-benar memberikan kewenangan yang besar ketua salah satu tim perumus undang-undang ini, bahwa satu-satunya profesi yang disebutkan secara tersurat kewenangannya dalam Undang-Undang 17 ini adalah profesi apoteker, tidak profesi yang lainnya. Kemudian
jadi bagi saya tadi Bapak mengatakan pasal 141, sebenarnya itu bagi saya itu adalah sebuah kemestian yang seharusnya ada. Tapi kalau saya lihat sendiri dari profesi kita, seharusnya yang kita tekankan adalah tentang kewenangan ini di pasal 145, pasal 285, 286, dan 436, serta pasal 320. Kemudian masalah-masalah yang lainnya, seperti S1 farmasi yang tidak masuk, kan memang seharusnya S1 farmasi itu kan tidak masuk sebagai tenaga kesehatan. Jalur pendidikannya pun dia jalur akademik, bukan jalur profesi. Kalau dikembalikan ke bagan tentang kompetensi, dia jalurnya berbeda seperti itu. Jadi tidak bisa dibahasakan bahwa tidak bisa dipersoalkan, dan itu bukan masalah. Malah kalau saya tidak dimasukkannya S1 farmasi adalah sebuah hal yang meluruskan hal yang tidak benar yang terjadi di PP 51. Seperti itu yang menyebabkan profesi kita disetarakan dengan vokasi yang mengalami downgrade. Kemudian berikutnya di slide tentang ketidakseimbangan institusi pendidikan, bagi saya sebenarnya yang perlu dipertanyakan, kenapa bisa ada lebih dari 300 prodi, sementara di kedokteran untuk membuka prodi kedokteran itu harus lengkap, ada pendidikan undergraduate-nya dan pendidikan profesinya. Tadi juga sempat disinggung tentang ujian kompetensi kedokteran. Yang saya baca di undang kedokteran itu yang melakukan uji kompetensinya adalah kementerian, namanya ujian kompetensi UKM PPD, yang CBT dan OSCE-nya itu semuanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian tadi Bapak sempat menyinggung tentang ujian kompetensi yang dilakukan oleh kolegium. Kalau yang saya baca dari Undang-Undang 17 ini, pasal 451 itu hanya menyebutkan bahwa kolegium yang dibentuk oleh institusi profesi itu hanya diakui keberadaannya, bukan kewenangan yang sama dengan kolegium yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 17. Kalau saya baca Undang-Undang 36 2014, kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi itu fungsinya hanya mengembangkan cabang keilmuan. Sementara di Undang-Undang 17 2023, kolegium itu yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini itu punya tugas tambahan, yaitu bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan profesi untuk menyelenggarakan ujian kompetensi. Dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh KIFI, bentukan IAI. Jadi menggunakan pasal 451 sebagai dasar KIFI untuk melakukan ujian kompetensi itu sama sekali tidak kuat dan tidak berdasar. Itu hanya dalil, bukan dalil. Maka sebenarnya itu kalau KIFI yang menyelenggarakan ujian kompetensi itu tidak sesuai dengan Undang-Undang 17 dan bisa dinyatakan tidak batal demi hukum, karena tidak punya kewenangan yang sama dengan kolegium yang dibentuk oleh Undang-Undang 17 2023. Karena Undang-Undang 36 sendiri hanya menyebutkan KIFI itu tugasnya hanya mengembangkan cabang keilmuan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya barangkali terkait dengan STR, terkait dengan tadi tentang Satu Sehat atau KTKI. Kalau saya bisa sarankan, saya bukan orang IT tapi punya sedikitlah pengalaman tentang IT. Barangkali yang perlu dilakukan adalah upgrade server dan bandwidth. Karena kalau melihat kenyataannya, saya sendiri pernah tes dengan internet yang kencang, memang ada masalah. Jadi yang perlu nampaknya bukan karena barunya, tapi karena mungkin kapasitas server dan bandwidth-nya yang terbatas. Itu saran dari saya. Kemudian itu saja Pak barangkali yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi maaf karena ini subjektivitas saya sebagai apoteker praktek di komunitas, maka hal-hal yang saya sampaikan tadi adalah merupakan perspektif saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ismail. Dari sekian banyak hal yang disampaikan, silakan mungkin Pak Prianto. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan penjelasannya. Ya, sebenarnya tadi ada banyak usulan. Pertama, sebenarnya saya juga menyebutnya ini, yang saya menyebutkan
permasalahan ini sebenarnya saya hanya pengen memancing bahwa di dalam permasalahan ini ada peluang sebenarnya kan begitu. Ya, misalnya kita harus belajar terapi paliatif, kita harus menggunakan obat secara rasional, ya itu kan sebenarnya peluang bagi kita untuk mengupgrade. Saya setuju ya bahwa di awal saya juga setuju bahwa undang-undang ini namanya juga undang-undang dibuat lebih baru. Saya yakin akan memperbaiki kondisi sekarang yang ada. Tadi di depan saya sudah mengatakan bahwa undang-undang ini dasarnya adalah untuk mendukung reformasi kesehatan. Ya, tentunya saya setuju bahwa undang-undang ini tentunya adalah akan sangat sangat bermanfaat gitu. Yang saya sebut tadi ini menimbulkan masalah sebenarnya adalah masalah prosesnya aja gitu, karena tiba-tiba tidak ada pasal peralihan misalnya STR seumur hidup misalnya dikasih jeda waktu, barangkali gitu akan menimbulkan tidak akan menimbulkan banyak banyak masalah. Tapi sebenarnya saya setuju bahwa undang-undang ini adalah untuk demi kebaikan bangsa kita, termasuk tentunya profesi kita. Tentang definisi apoteker, ya sebenarnya bisa aja kalau kita mendefinisikan ulang, ya, karena yang di saya titik poinnya tadi sih sebenarnya nggak beda dengan Pak Ismail, artinya harus sarjana farmasi, harus lulus apoteker, ya, dan harus disumpah. Sebenarnya kan intinya harus 3 itu, gitu. Tapi kalau kita cari definisinya di undang-undang ini atau di tempat lain, itu saya belum menemukan di Undang-Undang 17. Oleh karena itu, saya mengacu di sana itu poin-poinnya. Jadi penekanan saya adalah jangan sampai gitu ya. Karena ini sudah banyak nih Mas Ismail, ada yang sarjana kimia, sarjana biologi, ya, D4 farmasi itu ternyata sudah sudah pengen, bahkan sudah ada yang jadi apoteker. Nah, ini kan harus kita sikapi bersama-sama gitu. Kalau semua setuju ya monggo saja gitu. Lalu prodi ya tadi sih sebenarnya kalau idealnya sebenarnya sudah diidentifikasi, idealnya adalah kalau punya prodi S1 itu mestinya punya apoteker itu. Tetapi ternyata yang terjadi di masyarakat itu kalau dia harus punya S1 dan apoteker itu ternyata banyak sekali perguruan tinggi yang tidak mampu untuk memenuhi persyaratannya. Ya, persyaratan untuk punya profesi itu bagi prodi-prodi di daerah ternyata masih banyak yang keberatan. Tentang uji kompetensi kedokteran dan kedokteran gigi, betul ya, ini juga menimbulkan, kalau saya menelusuri itu kita iri itu ya. Kita iri karena kedokteran dan kedokteran gigi itu mendapatkan privilege lebih dibandingkan kita gitu ya. Itu sebenarnya penyelenggaranya juga perguruan tinggi dan OP-nya cuma dibiayai, kalau tidak salah sih dibiayai oleh, artinya biayanya tidak semua ditanggung oleh seperti uji kompetensinya apoteker ketika DKFN ya, itu kan pure itu ditanggung sendiri ya. Kalau kedokteran gigi kayaknya tidak begitu. Namun demikian berdasarkan undang-undang yang baru ini ya, saya sudah mendapatkan informasi dari ketua pelaksana uji kompetensi dokter gigi itu harus mandiri. Saya nggak tahu mandirinya itu seperti apa. Berikutnya tentang kolegium. Ya, ini memang banyak versi ya, pendapat tentang kolegium yang dibentuk oleh OP ya. Salah satunya seperti yang Pak Ismail katakan tadi ya. Jadi kalau kita melihat misalnya ya edaran Kemenkes yang baru bahwa untuk mengurus STR salah satunya syaratnya adalah Serkom dari
kolegium. Artinya kalau saya misalnya saya setuju dengan Pak Ismail, saya setuju tentunya kewenangan kolegium eh, yang sudah dibentuk OP dengan yang dibentuk oleh Kemenkes atas dasar pasal 272 tentunya akan beda gitu. Tapi kan kolegium yang dibentuk Kemenkes itu kapan? Gitu. Kalau dia sudah mensyaratkan STR-nya harus serkom dari kolegium, ya, apakah adik-adik kita harus menunggu kolegium itu dulu, gitu, baru mendapatkan STR? Tentunya kan enggak. Dan itu sudah menjadi kesepakatan di KTKI, ya, bahkan bahwa bagi kolegiumnya yang sudah siap, silahkan melakukan uji kompetensi mandiri, ya. Bagi yang belum, ya, masih bergabung dengan panitia Ukomnas, walaupun mungkin Pak Ismail juga tahu bahwa panitia Ukomnas itu sudah digugat petun 2 kali dan ternyata kalah, ya, karena pelaksana uji kompetensinya kan menurut undang-undang kan penyelenggara pendidikan dan organisasi profesi bisa bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi, dan itu tidak terpenuhi di panitia Ukomnas, ya. Oleh karena itu sampai sekarang itu kepanitiaannya juga menjadi masalah. Sebenarnya kenapa tadi kepanitiaan Ukomnas, Kolegium dan APTFI atau penyelenggara pendidikan saya katakan masih sementara, karena itu memang masih menunggu fatwa dari Kementerian Pendidikan. Ya, ternyata di fatwa Menteri Pendidikan itu ternyata mengakui bahwa kolegium yang sementara ini disetujui untuk melaksanakan hukum. Tentang saran terkait upgrade dan bandwidth, ya, akhirnya itu kayaknya juga dilaksanakan oleh DTO, ya, Digital Transformation Office-nya Kemenkes kayaknya, ya, itu. Atau saya juga nggak tahu, kalau saya masalah teknologi ini memang nggak begitu paham permasalahannya ada di mana. Saran saya itu jawaban saya, Mas Ismail. Mungkin kalau nanti perlu diskusi lebih panjang, saya dengan terbuka bisa kita diskusi langsung. Terima kasih Mas Ilham, waktu dan ini saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Pri. Oke, karena masih banyak juga nih ya, langsung saja mungkin kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, tapi langsung singkat padat. Kecenderungannya mungkin ke arah teknis nih, banyaknya ingin bertanyanya. Silakan kepada Apoteker Mega Sylvia. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, ini ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan perihal terkait STR seumur hidup Pak. Terkait info perubahan data STR dalam pemberkasan SKPPK kan saya menggunakan STR yang lama ya Pak. Apakah itu nanti akan mempengaruhi ya Pak apabila saya memperbarui ke STR seumur hidup? Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, saya udah 1 bulan ini untuk pengajuan STR seumur hidup. Sementara STR saya ini masih berlaku hingga 2027. Tahun lalu itu saya pengurusannya manual ke KFN. Nah, tapi selama 1 bulan ini saya pengajuan STR seumur hidup, selalu jawaban dari KTKI di linknya itu registrasi tidak tervalidasi. Dan di Satu Sehatnya juga itu muncul linknya nama perguruan tinggi tidak lengkap. Silakan lengkapi data di KTKI. Tapi di KTKI selalu dapat jawaban yang sama, Pak. Nah, yang ketiganya, saya ingin bertanya, Pak,
apakah terkait berita jika tidak memperbarui STR seumur hidup hingga batas Januari 2024, maka periode selanjutnya akan ada ujian untuk pengurusan STR seumur hidup, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak ya, pertanyaan saya borong 3. Terima kasih, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Baik, terima Iya, kasih buat mungkin pertanyaan yang pertama tadi Mas Ilham saya nggak tahu maksudnya tadi. Oh, ini Pak, saya kan kebetulan alhamdulillah lulus PPK, Pak. Nah, itu kan waktu pendaftarannya saya menggunakan STR yang lama, Pak. Oke. Nah, jadi kan maksudnya memasukkan data yang STR lama nih. Namun apabila saya nanti memperbarui STR seumur hidup, kira-kira akan mempengaruhi nggak ya Pak datanya? Maksudnya sinkron nggak nanti di pengurusan di berkas SK PPK di BKN? Iya. Oke, saya langsung Mas Ilham ya. Silakan, Pak. Oke. Ya, pertama selamat Mbak lolos PPK ya. PPK. Iya Pak, terima Ya. kasih. Jadi tentunya kalau misalnya nanti ada data beda dan sebagainya ya, tentunya pertama pasti nggak akan menimbulkan masalah, Mbak. Seandainya nanti diprotes kok ini nggak sama, minta aja penjelasan atau keterangan dari konsil bahwa yang benar misalnya nggak sama persis gitu, tinggal minta keterangan aja gitu. Dan itu sudah beberapa kawan yang itunya salah ya minta keterangan nanti selesai ya. Jadi nggak masalah. Toh STR-nya yang berlaku sampai 2027 kan memang dikeluarkan oleh lembaga yang sah, memang berlakunya sampai 2027. Nah, terkait dengan validasi di KTKI, ya Mbak punya Mbak Mega ini STR-nya masih panjang. Jadi validator di KTKI itu, ya memang tadi sudah saya ketemu kalau berlakunya panjang itu memang eh, dimintanya nanti saja gitu. Ketika tidak atau lalu lintas di webnya itu sudah tidak kredit gitu. Memang yang berlaku panjang itu kadang-kadang kayaknya sih oleh pengambil data sebenarnya yang validasi data set KTKI ketika pembaharuan itu nggak divalidasi lagi itu. Kadang-kadang dilihat oleh yang pengambil data dari Satu Sehat, oh ini masih lama, ini belakangan aja gitu. Jadi itu menurut saya belakangan aja diurus. Dan pertanyaan yang nomor 3 itu tidak ada Mbak kebijakan begitu gitu, bahwa kalau nggak sampai Januari ini nanti harus serkom, kan nggak ada ketentuannya juga itu gitu. Bahkan kita mengharapkan yang masih berlaku panjang itu pembaharuannya nanti saja gitu. Dan saya yakin nggak akan ada keputusan seperti yang nggak bisa memperpanjang bulan Januari Februari 2024 harus melengkapi serkom, nggak akan begitu Mbak, nggak akan begitu. Mungkin untuk sementara jawaban saya itu Mbak Mega, terima kasih. Baik ya, mudah-mudahan bisa tercerahkan ya. Jadi yang 2027 disarankan untuk tunggu mungkin servernya di-upgrade dulu. Iya. Oke, selanjutnya untuk apoteker Rai Juliantasari. Ya silakan Bu, mungkin singkat aja Bu ya karena waktu juga. Oh ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Saya Rai Juliantasari dari Bali. Saya ingin bertanya mengenai kendala saya untuk melakukan registrasi STR yang baru. Jadi saya lulus Desember 2023, ingin mengajukan STR yang baru. Saat mendaftar pertama kali, karena belum memiliki PIN, kan memasukkan email dan klik belum punya PIN, lalu mengisi data, ada NIK, nomor HP, dan sebagainya. Saat saya memasukkan nomor HP, itu awalnya saya sudah cek, itu kan sudah benar. Selanjutnya simpan data, kemudian saya dapat PIN. Cuma dari informasi teman-teman, jika sudah dapat PIN dari web, nanti akan di WA ke
di WA juga PIN-nya, tetapi saya nunggu dalam 1 hari itu kan belum di WA PIN-nya. Terus akhirnya saya pikir oh mungkin masih sibuk validatornya atau bagaimana. Akhirnya besok harinya saya akan melakukan upload berkas. Nah, saat upload berkas ini saya baru tahu ternyata nomor WA yang saya masukkan itu ada kelebihan angkanya 1. Jadi kan harusnya nomor WA saya itu 085738665591. Tapi ternyata saya ada salah masuk nomor, yaitu 08573866 5-nya 3 kali dan 91. Karena ada salah masuk nomor WA, saya nggak bisa untuk melakukan upload berkas. Upload berkasnya bisa Pak, cuma untuk klik simpan lanjut ke step berikutnya itu tidak bisa. Akhirnya saya email ke KTKI, ke helpdesk, dapat balasan disuruh untuk ganti nomor ponsel itu di edit profile. Sudah lakukan edit profile, udah diganti dengan nomor yang benar, masukkan PIN lagi, terus disimpan, tetapi masih tidak bisa Pak. Jadi nomornya tuh masih nomor yang salah begitu. Sudah dilakukan berulang kali juga masih tetap sama Pak. Seperti itu kendala saya. Terima kasih. Oke, tadi kan saya kasih nomor helpdesk ya Mbak ya. Helpdesk yang baru ini baru ya. Yang baru ini memang dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah ketika transformasi STR. Nanti dihubungin aja karena itu kan sebenarnya awalnya kan diawali dari kesalahan Mbak Rai ya, memasukkan nomor WA kelebihan 1 sehingga ketika dia mengirimkan PIN-nya tidak sampai ke Mbak Rai gitu ya. Itu biasanya sih kalau pengurusan baru itu tidak masalah. Coba nanti dihubungin helpdesk-nya. Nanti kalau misalnya sampai tetap nggak bisa karena ini kan baru kan ya, baru lulusan baru kan pasti kelengkapannya lengkap kan ya. Sebenarnya kan nggak masalah, hanya salah di awal. Nanti kalau misalnya masih ada masalah ya setelah menghubungin helpdesk masih ada masalah, nanti bisa ngubungin saya karena orang helpdesk-nya bilang karena saya kan juga suka helpdesk-nya saya hubungin ini beberapa ini kok nggak ditanggapi ya Pak sebentar gitu tapi kalau nanti dari saya kasihkan ke sana Pak suruh langsung aja kan gitu ya langsung ke helpdesk dulu aja gitu jadi nanti kalau sudah ke helpdesk tidak ini nanti bisa ke saya untuk saya sampaikan dulu kok ini kok nggak di ini gitu karena dia eh, email ke KTKI itu saya tanya dengan orang 10 yang menangani itu katanya si emailnya bisa 1.500 per hari, Mbak. Ya, bisa per hari. Namun itu bukan alasan untuk mengabaikan permintaan sih sebenarnya ya. Oke, Mbak, mudah-mudahan coba tolong dihubungin helpdesk-nya lagi bahwa saya sudah memperbaiki nomor WA tetapi PIN-nya belum kunjung dikirimkan ke Mbak Rai Julianti. Gitu ya Mbak ya untuk sementara ya Mbak ya. Makasih Mbak. Oke, terima kasih Pak Pri. Jadi untuk yang rekan selanjutnya mungkin kalau berkaitan dengan hal yang terlalu teknis ya, jadi Pak Pri sudah menyampaikan tadi melalui helpdesk. Mungkin ada hal yang di luar hal teknis tapi berkaitan dengan proses pendaftaran STRA, silahkan mungkin ditanyakan ya pada rekan sekalian. Ini Apoteker Mustika ya, silakan. Mungkin singkat saja ya. Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan saya Apoteker Mustika, apoteker di sebuah PBF. Saya mengalami kendala pengurusan STRA Bapak. Jadi pada saat saya melakukan pengisian data di web KTKI, untuk bagian tanggal lulusnya itu tidak bisa diedit, sehingga tidak bisa mengisi tanggal lulusnya. Setelah saya abaikan, itu terdapat keterangan pengajuan ditolak karena belum mengisi tanggal lulus. Padahal saya tidak bisa melakukan pengisian itu, Pak, mengingat STRA dan SIPA saya expired di Agustus 2024. Mohon solusinya, dan saya sudah menghubungi helpdesk tapi belum ada jawaban, Pak.
Terima kasih. Ya, jawaban saya seperti Mbak Ria ya Mbak ya, tolong helpdesk-nya di ini lagi. Nanti kalau in- sudah nggak bisa ya, ya alhamdulillah STR-nya kan masih sampai Agustus ya. Jadi mudah-mudahan eh, tidak waktu lama ini kayaknya sih permasalahan-permasalahan terkait dengan aplikasi sudah selesai. Mungkin nanti teman-teman dari FPI yang akan lebih mungkin ya mudah-mudahan aja nggak terjadi ya pengalaman migrasinya STR ya. Ini sekarang kan baru mengembangkan aplikasi SKP nih. SKP menurut saya itu jauh lebih lebih ruwet karena nilai-nilai apa SKP itu pasti data-datanya akan lebih kompleks dibandingkan data-data pribadi ketika mengurus STR. Jadi terus aja di helpdesk-nya Mbak Mustika ya karena masalah teknis gitu kadang-kadang saya juga nggak tahu persis misalnya kenapa tanggal lulusnya nggak bisa diedit itu kan saya nggak tahu persis itu orang orang ini tuh kenapa kenapanya saya nggak tahu persis juga. Makasih Mas Ilham. Ya, terima kasih Pak Pri. Eh, Pada rekan-rekan yang mungkin masih problemnya sama dengan dua penanya tadi, silakan mungkin disimak penjelasan Pak Pri. Bagi rekan-rekan yang mungkin ada masalah yang lain, ya saya silakan. Ini mungkin Mbak Anissa atau untuk singkat saja. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Mohon izin bertanya. Jadi posisi saya kan mau buat STR baru. Nah, buat STR baru di sini itu saya gagal upload. Jadi kan kalau misalnya daftar STR baru di KTKI itu kan ada yang step 1, step 2. Nah, untuk yang step 2 itu saya gagal terus, gagal upload terus itu udah lebih dari 1 bulan. Nah, terus dari tadi pagi itu saya datang ke konsil untuk mempertanyakan hal ini. Terus dibimbing sama staf KTKI-nya langsung, tapi waktu lagi dibimbing sama staf KTKI-nya, staf KTKI-nya tuh langsung ada kendala juga karena katanya websitenya down, jadi dia nggak bisa masuk ke KTKI-nya gitu. Nah, terus maksudnya pertanyaan saya di sini, ketika saya datang ke konsil tapi staf adminnya juga nggak bisa akses KTKI, berarti saya harus minta tolongnya kemana? Terus abis itu, apakah memang staf admin itu nggak ada jalur khusus atau website khusus untuk menangani kami-kami yang memang kesulitannya tuh akarnya dari KTKI begitu, Pak? Em, Terus sebenarnya saya udah jadi pada saat kita STR baru itu tuh saya udah berusaha memperhatikan dokumennya udah pas, kemudian file-filenya ukurannya gimana gitu. Tapi kenapa gitu ya gagal-gagal terus gitu uploadnya. Mohon penjelasannya Pak gitu. Ya, jadi gini Mbak, termasuk saya, termasuk admin itu kalau mau masuk aplikasinya set KTKI juga harus pakai data-data, juga harus pakai PIN, pakai semuanya lah, nggak boleh sembarang bisa masuk gitu, ya. Kecuali nanti kalau misalnya mencari ini permasalahannya ada di mana. Tadi kan sebenarnya Mbak Anissa tadi permasalahannya kan sayangnya ketika pas dibimbing oleh oleh petugasnya dari KTKI aplikasinya sedang down gitu ya itu kan akhirnya i- eh, identifikasi masalahnya kan belum belum ketemu tuh gitu itu kalau yang baru itu sih rata-rata sebenarnya nggak bermasalah gitu karena eh, ada beberapa yang baru itu bermasalah itu biasanya misalnya nomor KTP-nya pernah dipakai orang gitu untuk ini gitu ternyata ada tuh gitu. Ya, artinya nomor KTP-nya itu pernah digunakan orang untuk masuk minta PIN ke set KTKI untuk mengurus STR gitu. Sehingga dia eh, udah masuk berkali-kali itu nggak bisa. Ini contoh-contoh kasus saja gitu ya. Contoh kasus saja gitu. Kalau yang teknis seperti itu sih sebenarnya saya juga nggak tahu persis ya apa masalahnya karena tadi pas dibimbing tadi down. Mungkin Mbak Anissa bisa minta punya nomornya yang membimbing nggak minta di ini lagi gitu
Halo Mbak Anissa. Ya, jadi itu juga nanti Halo, dihubungin iya. dihubungin Heeh. helpdesk saja, Mbak. Kenapa saya bermasalah? Biasanya kalau yang baru itu sama sekali nggak bermasalah biasanya sih. Oh begitu. Begini Pak, sebenarnya tadi kan saya kan datangnya pagi-pagi, tapi karena saya masih penasaran dan masih kurang terpuaskan sama apa yang saya dapetin gitu kan, karena kan memang masalah saya sendiri kan belum kelar, jadinya saya nunggu sampai sore, saya kenal-kenalan gitu sama teman-teman yang ada di sana. Saya ada nemu beberapa yang kurang lebih permasalahannya mirip sama saya, gagal upload, tapi sama sih Pak, sampai sore pun omongannya ya silahkan dicek secara berkala atau misalnya silahkan dicek lagi besok paginya gitu. Maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya kan STR ini kan kita sama-sama tahu ya dibutuhkan untuk pekerjaan begitu Pak. Iya, Apakah memang eh, hanya satu jalur saja gitu Pak? Maksudnya ke online aja gitu, nggak bisa offline Kak? Atau misalnya ada solusi lain gitu Pak? Gitu iya. loh. Jadi menurut edarannya memang hanya satu jalur, Mbak, online, nggak bisa offline. Tadi kebetulan ya, mungkin kebetulan kalau hari ini, tadi saya juga baru di WA oleh Prof. Agung, mantan dekannya UGM. Dia bilang, Mas kok saya nggak bisa masuk gitu. Pagi tadi saya jam berapa itu masuk memang nggak bisa untuk TTD eh, STR. Cuma tadi sekitar setengah satu, jam satu itu saya bisa masuk. Tapi sekarang belum cek lagi gitu. Mbak Nisa orang Jakarta ya? Iya Pak, orang Ya, Depok Pak. kalau Heeh. orang Depok mudah-mudahan nggak bermasalah. KTKI dekat Mbak gitu. Saya Iya, juga heeh. orang. Nuhun sewu, ini waktunya Ye, juga sudah sedikit lagi ye, ya. Iya, oke. Masih banyak yang monggo. ingin bertanya. Ini waktu kita sampai pukul 21, tinggal sisa 2 menit lagi. Mungkin buat rekan yang lain saya mohon maaf ya belum bisa. Mau dirangkum oleh saya bahwa kendala teknis ini banyak ditemui di lapangan, Pak Apri. Ye, Eh, Intinya mungkin dari rekan-rekan ini ada semacam informasi yang jelas terkait kendala-kendala di lapangan. Misalnya kendala ini harus seperti apa alur penyelesaiannya, karena kami dari FIB pun membuka relawan ya untuk membantu memandu teman-teman apoteker se-Indonesia bahkan. Dan juga ini Pak Pri apa, nah yang keresahan teman-teman juga ini ada calo ini Pak Pri ini. Ada pertanyaan juga terkait percaloan untuk pengurusan ini gimana nih kira-kira Pak Pri? ya Pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup nih. sebenarnya memang kita tidak mengizinkan yang mengurus itu calo. Ya, saya juga nggak tahu itu calo itu benar atau tidak. Terus terang saya juga nggak tahu itu Mas Ilham gitu ya. Itu tapi yang jelas kalau di dalam ya saya yakin mungkin kalau kenal dibantu seperti Mbak Anissa dibantu itu mungkin ya. Tapi kalau calo saya yakin di KTKI di Konsil nggak ada yang berani melakukan itu. Tapi kalau yang membayar di sana ya terutama di kebidanan perawatan itu kan ternyata banyak itu karena banyak orang-orang daerah itu memang keluhannya begitu ya, tapi terus terang memang kita nggak mengizinkan calo. Tapi kalau ada calo di luar sana dan memang di ada yang memanfaatkan ya hukum supply dan demand ya kita kita nggak tahu itu Pak. Terus terang kita nggak ada itu calo apalagi mengatasnamakan KTKI, mengatasnamakan konsil itu sama sekali nggak ada. Ketika ada isu-isu calo gitu ya, itu kita di KTKI coba mengidentifikasi juga mana ada yang eh, jangan-jangan gitu ya, kita juga perlu introspeksi, jangan-jangan orang dalam ada yang calo. Ya, kita ternyata nggak bisa menemukan tuh Mas Ilham. Ya, nggak bisa menemukan. Terima Baik, kasih. terima kasih atas penjelasannya Pak Pri. Mohon maaf kepada rekan-rekan apoteker se-Nusantara apabila belum ada kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut karena berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.01. Kita sudah masuk ke penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Pri atas kehadirannya.
atas sharingnya malam hari ini. Semoga acara sharing hari ini banyak memberikan hal positif yang dapat kita dapatkan. Dan saya, moderator Apoteker Ilham, mohon maaf ya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Ya, kita tutup sharing session malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan. Terima kasih Mas Ilham dan kawan-kawan. Terima kasih Pak. Mohon izin live, Mas Ilham. Ya, silakan Pak.